Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, selamat bertemu kembali. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Dan alhamdulillah juga kita oleh Allah diizinkan bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keistimewaan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keutamaan. Bapak, Ibu, Saudara, para ulama dan orang-orang soleh sangat merindukan dan berbahagia apabila bulan Ramadan datang. Mudah-mudahan kita termasuk, ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bahagia, senang bila bertemu dengan bulan Ramadan. Dan memang harusnya demikian. Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, sebagian salaf berkata, dahulu mereka, orang-orang salaf, berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar mereka dipertemukan lagi dengan Ramadan. Kemudian mereka juga berdoa selama 6 bulan agar Allah menerima amal soleh mereka, amal ibadah mereka di bulan Ramadan yang telah mereka lalui itu. Kegembiraan ini karena melihat begitu luar biasanya bulan Ramadan. Bulan yang penuh kemuliaan, penuh berkah, penuh rahmat itu sangat mereka dambakan. Karena mereka tidak akan lagi bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Sesudah bulan Ramadan ini pergi. Dan mereka paham benar, yakin betul, bahwa mereka tidak dapat memastikan apakah mereka akan bertemu kembali. Berjumpa kembali dengan bulan Ramadan yang akan datang. Oleh karena itu, bulan yang penuh dengan keistimewaan ini benar-benar sangat diharapkan. Salah satu dari keistimewaan itu terkisahkan oleh sahabat Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Ketika itu ada 2 orang dari kabilah Bali yang ada di sebelah barat laut Arab mendatangi Rasulullah SAW, kemudian keduanya masuk Islam. Dan dalam perjalanan salah satu dari mereka lebih rajin beribadah, lebih tekun beribadah dibanding yang satunya. Dan suatu ketika datanglah perang. Dan orang yang tekun beribadah itu, yang rajin beribadah itu, ikut perang dan wafat. Ia meninggal syahid. Adapun yang satunya itu meninggal 1 tahun kemudian. Suatu ketika Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu bermimpi. Dalam mimpinya itu beliau melihat, jadi saat itu beliau ada di depan jannah, di depan surga. Dan beliau melihat 2 orang tadi, 2 orang suku Bali tadi. Sejenak kemudian keluarlah sesosok dari surga, mendatangi kedua orang itu. Dan mengizinkan orang yang meninggal 1 tahun kemudian itu untuk masuk surga. Sesudah itu dia keluar lagi dan mengizinkan orang yang meninggal syahid untuk masuk surga. Selang kemudian sesosok itu pun keluar dan mendatangi dirinya dan berkata, "Pulanglah engkau, kamu belum waktunya." Saudara, pagi harinya Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu itu menceritakan
kisah mimpinya itu kepada para sahabat. Dan mereka heran, mengapa orang yang meninggal 1 tahun lebih lama daripada orang yang meninggal mati syahid itu diizinkan masuk surga lebih dahulu dibanding orang yang meninggal mati syahid. Nah, kisah itu pun sampai di Rasulullah SAW. Dan kemudian mereka pun mengisahkan itu, menceritakan mimpi sahabat Tolhah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, apa yang membuat kalian heran? Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, orang yang lebih dahulu wafat adalah orang yang bersungguh-sungguh beribadah dan wafat dalam syahid di medan jihad. Namun mengapa justru orang yang kedua yang diizinkan lebih dahulu masuk ke surga daripada orang yang pertama? Rasulullah SAW kemudian bertanya kepada para sahabat, bukankah orang yang kedua hidup setahun lebih lama daripada orang yang pertama? Para sahabat menjawab, benar. Rasulullah kembali bertanya, bukankah orang yang kedua itu menjumpai bulan Ramadan, lalu dia berpuasa, sholat, kemudian beribadah demikian dan demikian, melakukan sujud demikian dan demikian dalam setahun itu? Para sahabat menjawab, benar. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sungguh antara mereka berdua jaraknya lebih jauh daripada langit dan bumi. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Ibnu Majah. Saudara, Bapak Ibu, dari hadis tersebut dapat dijelaskan bahwa orang yang dapat menjumpai bulan Ramadan kemudian melakukan ketaatan terhadap perintah Allah ternyata lebih diutamakan daripada orang yang meninggal syahid. Itulah salah satu yang menunjukkan betapa bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan keistimewaan, penuh dengan keutamaan. Oleh karena itu marilah di akhir sisa hidup kita, apalagi di bulan Ramadan yang saat ini kita jalani ini, mari kita bersungguh-sungguh. Mari kita memperbaiki amal ibadah kita. Mari kita dengan sepenuh hati menjalankan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Mudah-mudahan dengan itu, kelak kita akan dimasukkan dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.